Selamat pagi, anandaku semua, siswa SMP IT Al-Fawaz kelas 9, baik kelas 9C maupun kelas 9D. Hari ini kita akan belajar IPA kembali dengan pembahasan dan tema yang baru, namun masih berhubungan dengan tema yang sebelumnya. Kalau tema sebelumnya itu membahas tentang reproduksi baik pada tumbuhan, hewan, maupun manusia. Nah, sekarang kita akan membahas kelanjutan dari reproduksi pada makhluk hidup tersebut. Yang akan kita bahas sekarang adalah hereditas. Hereditas atau bahasa artinya yaitu pewarisan sifat. Nah, dalam pembelajaran ini ada beberapa tujuan pembelajaran yang harus Ananda semuanya dapat dari pembelajaran ini. Yang pertama, ya ada aspek pengetahuan, ya 1 sampai 3 dan 1 sikap. Untuk pengetahuannya yaitu Ananda nantinya bisa menjelaskan molekul yang mendasari pewarisan sifat pada makhluk hidup. Jadi yang bisa membawa pewarisan sifat itu apa? Ya. Terus yang keduanya adalah mengidentifikasi struktur molekul DNA. Untuk di pertemuan sekarang, struktur molekul DNA-nya nanti karena DNA itu lumayan kompleks, ya, nanti akan Mister sederhanakan, namun penyampaiannya itu akan Mister sampaikan di pertemuan selanjutnya, yaitu tentang materi perbedaan antara DNA dan RNA, ya. Nanti di sini hanya akan dijelaskan secara sekilas saja sebagai pembukaan untuk pertemuan-pertemuan berikutnya berkaitan dengan materi ini, yaitu tentang hereditas atau pewarisan sifat. Nah, selanjutnya dari tujuan pembelajaran kita yaitu mendeskripsikan struktur materi genetik yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat. Nah, Ananda harus bisa tahu, harus bisa memahami yang bertanggung jawab dalam pewarisan sifat itu apa, ya. Dari pembelajaran ini mudah-mudahan Anda bisa menentukan materi intinya itu apa, ya, materinya. Nah, sedangkan sikapnya yang perlu Ananda miliki dari pembelajaran ini yaitu Ananda dapat mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berpikir kritis dan kreatif, ya, melalui diskusi analisis dan studi literatur yang tentang molekul yang mendasari pewarisan sifat. Nanti Ananda selain dari pembelajaran dengan Mister melalui video ini, Ananda juga diperbolehkan dan dianjurkan untuk membaca buku paket dan literatur-literatur lainnya yang membahas tentang hereditas. Oke, kita mulai saja pembelajarannya. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, karena hereditas itu ada beberapa pembahasan, ya. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu molekul yang mendasari pewarisan sifat, ya. Itu. Apa itu? Ya, yaitu ada 2, gen dan kromosom. Oke, kita lanjut. Nah, ilmu yang membahas tentang hereditas ini, ya, di dalam biologi, karena biologi itu sendiri luas dan ada cabang-cabangnya. Dan ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat yaitu genetika. Genetika adalah cabang biologi, ya, yang mempelajari tentang pewarisan sifat atau penurunan sifat dari induknya, dari orang tuanya kepada keturunan atau anaknya. Induk dalam genetika itu disebut dengan parental. Biasanya lambangnya P kecil. Terus kalau keturunan itu disebutnya dengan filial atau
F ya. Oke. Nah, pewarisan sifatnya yang menentukan atau faktor-faktor penentu pewarisan sifat itu sendiri itu ada, maaf, ada dua ya, ada gen tadi, juga ada kromosom. Nah, pewarisan sifat ini dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Ya, pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut dengan hereditas. Nah, cabang biologi khusus untuk mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Ya, ini secara detailnya. Pewarisan sifat dari induk kepada keturunannya disebut hereditas. Cabang biologi khusus yang mempelajari tentang hereditas adalah genetika. Seperti itu. Nah, tadi kan ada dua, ya, ada gen dan ada kromosom. Gen itu apa? Gen adalah pembawa sifat dari induk kepada keturunannya. Ibunya rambutnya lurus, anaknya kemungkinan juga bisa lurus. Nah, pembawa informasi bahwa rambut ibunya lurus itu disebut dengan gen. Gen atau pembawa sifat, ya, gen. Gen adalah sepasang DNA yang menentukan sifat tertentu atau membawa ciri tertentu. Ya, gen itu adalah DNA. Dan DNA ini ya pada dasarnya itu selalu berpasangan. Ada sisi kanan dan sisi kiri. Nanti di pertemuan selanjutnya Mister akan perlihatkan dan akan jelaskan mengapa DNA disebut atau disebutkan selalu sepasang, karena DNA itu ada DNA sisi kiri dan sisi kanan, tidak pernah ada hanya satu sisi saja. Ya, seperti itu. Nah, gen ini adalah pembawa sifat. Si gen ini di dalamnya itu apa? Di dalamnya adalah DNA. Seperti itu. Ya, DNA ini yang menjadi pembawa sifat. Gen di dalamnya adalah DNA. Seperti itu ya. Gen terletak di dalam kromosom. Nah, apalagi nih kromosom? Kromosom terletak di dalam inti sel. Ya. Makin pusing ya, tapi nanti insya Allah tidak akan pusing, kita akan lihat gambarnya agar Ananda semuanya bisa membayangkan gen itu yang mana, DNA itu yang mana ya, dan kromosom itu yang mana. Kromosom adalah benang-benang halus yang berfungsi sebagai pembawa ya, informasi genetis kepada keturunannya, atau kromosom adalah struktur berbentuk batang yang terdapat dalam inti sel atau organel sel tertentu yang mengandung gen. Nah, karena ada kromosom itu ada apa? Kromosom pada makhluk hidup tingkat tinggi dan tingkat rendah itu ada perbedaan ya. Ada perbedaan. Kalau pada tingkat tinggi itu biasanya dalam bentuk benang helix atau spiral ya. Nah, nantilah kita akan jelaskan. Sepasang kromosom yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog ya. Kan yang bentuk dan ukurannya sama disebut kromosom homolog. Nah, inilah letaknya. Katakanlah ini sebuah sel. Di sini sel itu kan ada dua macam. Ada sel genosom dan autosom. Kalau genosom itu untuk alat kelamin ya. Kalau autosom untuk selain alat kelamin. Nah, pada sel ini baik sel kalau ini yang ada ekornya biasanya yang
tingkat rendah, ya, sebagai flagel, sebagai alat gerak. Kalau untuk hewan dan manusia ini tidak ada ekornya, seperti itu. Nah, seperti yang Ananda semua telah pelajari di kelas 7 bahwa gen itu ya ada sel itu ada bagian-bagiannya, ya, baik plasma sel. Ini semuanya cairan di sini ini disebut dengan plasma sel, ya. Ini membran sel yang membungkusnya, dan yang di dalamnya ya itu disebut dengan organel. Organel ini macam-macam, dari mitokondria, ya, terus RE halus, RE kasar, ya, retikulum endoplasma halus, retikulum endoplasma kasar, dan yang lain sebagainya, ya, lisosom, ribosom, dan yang lainnya. Yang paling berperan dalam hereditas ini yaitu organel yang terletak di tengah biasanya, yang disebut dengan inti sel atau nukleus. Nukleus ini di tengahnya masih, nah kalau ini nih nukleus ya, organel nukleus. Nukleus ini kita misalkan fokuskan ke sini. Di dalam nukleus ini, nukleus itu inti ya, inti sel. Di dalam nukleus ini ada inti lagi dari inti yang disebut dengan nukleolus. Ada nukleus, ada nukleolus. Nah, inti sel, inti dari inti sel. Inti dari inti sel ini ya di dalamnya ada bentuk seperti apa ya, kumpulan-kumpulan kromosom. Nah, kromosom ini terletak di nukleolus. Kromosom itu apa? Kromosom adalah untaian benang DNA. Ya, jadi diuntaikan. Nah, si untaian ini nantinya bisa diuraikan kembali, bukan diuraikan kembali, diuraikan. Nah, satu benangnya kalau diperbesar maka akan berbentuk seperti ini. Ya, ini tuh benang ke sini, benang kromosom seperti itu ya. Ah, benang kromosom. Ketika ini ditarik satu benangnya, maka akan berbentuk seperti ini. Inilah yang disebut dengan DNA. Untaian helix DNA. Kenapa disebut helix? Nah, karena bentuknya seperti ini. Berputar, ya, bulat dan memutar. Nah, ini disebut helix. Nah, tadi Mister sebutkan kenapa DNA selalu sepasang dan disebutkan selalu sepasang, karena ada sisi kiri dan sisi kanannya. Nah, seperti ini. Misalkan ini sisi kiri, ini sisi kanan. Nah, seperti itu. Ini selalu sepasang, tidak pernah hanya sebelah. Kecuali nanti di RNA, itu nanti dibahas di materi lebih jauh lagi. Ya. Kalau DNA itu selalu sepasang, ada sisi kiri dan sisi kanan. Nah, nanti benang DNA dari ibu dan dari ayah ini akan misalkan ini satu DNA ini dari ayah, ini akan putus, ya. Dari ibu juga sama, sebelahnya akan putus, nanti akan sebelah dari ibu dan sebelah dari ayah. Seperti itu yang disebut dengan hereditas, ya, nanti ke depan lah. Ya, tapi secara umum ini adalah untaian DNA, ya, rangkaian DNA. Nah, ada yang warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru. Ini apa? Nanti Mister akan jelaskan. Ini adalah kandungan-kandungan, ya, dan juga struktur, ya, yang kebanyakan adalah protein di dalam DNA. Ini akan Mister jelaskan di pertemuan selanjutnya. Ya. Nah, kromosom sendiri itu terdiri dari dua bagian. Ya, ada yang disebut dengan lengan, ada yang disebut dengan kepalanya atau sentromer. Ya,
Kepala kromosom disebut sentromer dan lengan kromosom disebut lokus, ya, merupakan badan kromosom yang di dalamnya terdapat gen gitu. Kita akan lihat. Nah, tadi yang di dalamnya, yang di dalam nukleolus ini kalau kita perbesar seperti ini. Nah, ini yang disebut dengan kepala kromosom atau disebut dengan sentromer. Nah, sedangkan lengan-lengannya ada 4 ini, ya. Di dalamnya itu ada benang-benangnya. Nih, benang seperti ini. Ya, yang berisi DNA. Benang ini adalah benang DNA. Ya, yang benang DNA. Ini benang DNA ini terdapat pada lengan kromosom. Gitu. Ya, jelas ya. Ini adalah bentuk dari kromosom dan dalam kromosom tersebut terdapat DNA. Ya, jadi materi gen itu pada intinya adalah DNA yang terdapat pada kromosom. Nah, bentuk-bentuk kromosom ini ada bermacam-macam. Tergantung dari adanya lengan, terus posisi dari sentromernya atau kepala kromosomnya. Kalau lengannya ada 2, ya, maka lengannya ada 2 dan kepalanya ada di tengah-tengah, ya, maka kromosom tersebut disebut dengan kromosom metasentrik. Sedangkan kromosom yang memiliki lengan 2, ya, tetapi bentuknya tidak sama, tidak seperti metasentrik, ya, lebih besar 1 dan lebih kecil 1, maka ini disebut dengan submetasentrik, ya. Hampir di tengah tapi cenderung ke salah satu sisi. Nah, ada juga yang seperti ini. Kromosom yang lengannya ada 2, namun si lengan tersebut sangat kecil, tidak panjang seperti lengan pada sisi lainnya, ya. Dan sentromernya cenderung mendekati ujung dari yang kecil ini. Nah, kromosom dengan bentuk seperti ini disebut dengan kromosom akrosentrik. Dan yang terakhir, ya, apabila, ya, kromosom yang hanya terdiri dari 1 lengan saja dan 1 sentromer saja, ini disebut dengan telosentrik. Ya, jadi macam-macam kromosom didasarkan pada bentuknya dan ada tidaknya kelengkapan dari kromosom, ya. Kalau yang seperti ini disebut dengan metasentrik, yang ini disebut dengan submetasentrik, yang ini disebut akrosentrik, yang ini disebut dengan telosentrik. Ya. Tipe kromosom tadi seperti yang Mr. Singgung di depan ada 2 macam, ada kromosom tubuh atau autosom, ya, yaitu kromosom yang menentukan ciri-ciri tubuh. Dan 2 yaitu kromosom kelamin, ya, kromosom kelamin atau genosom atau dibacanya genosom. Nah, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin pada individu jantan atau betina atau pada manusia pria atau wanita. Misalnya pada kromosom, misalnya contohnya lalat buah, ya, memiliki 4 pasang kromosom terdiri atas 3 pasang autosom dan 1 pasang genosom. Sedangkan pada manusia itu terdiri dari 23 kromosom dari ayah dan 23 kromosom dari ibu, ya. Nantinya akan 11 sih. Tetap akan kromosomnya akhirnya pada intinya
maaf, pada jumlahnya akan berjumlah 23 kromosom. Macam kromosom pada sel kelamin manusia. Nah, kromosom akan menempati sebuah sel dan sel tersebut memiliki kromosom yang berbeda-beda. Ada dua macam kromosom yang ada di dalam sel kelamin manusia, yaitu kromosom X dan kromosom Y. Pada wanita, kromosomnya adalah XX dan pada pria adalah XY. Nah, yang perlu diketahui, ini adalah dasar nanti dari perkawinan baik homozigot maupun heterozigot. Nah, kemampuan Ananda dalam mengerti konsep kromosom ini, ya, kromosom X dan kromosom Y ini akan menentukan Ananda dalam memahami perkawinan homozigot maupun heterozigot. Pada laki-laki, pada manusia, ya, pada laki-laki kromosomnya itu adalah XY dan pada perempuan adalah XX. Kromosom Y itu pada dasarnya ini lebih rentan, ya, lebih tidak tahan terhadap lingkungan daripada kromosom X. Kalau misalkan si laki-laki kromosom Y-nya ini tidak terlalu kuat, maka yang akan diturunkan dari laki-laki tersebut itu adalah kromosom X. Tetapi kalau misalkan Y-nya yang kuat, maka yang diturunkan adalah kromosom Y-nya. Kalau untuk wanita, dari wanita mau yang manapun pasti akan diturunkan kromosom X karena dia jumlahnya dua-duanya itu adalah kromosom X. Nah, anaknya kalau misalkan X dengan X lagi maka akan jadi XX, maka anaknya nanti akan jadi perempuan. Sementara kalau yang diturunkan dari laki-laki adalah Y dan dari X dari wanita adalah X, maka anaknya akan menjadi laki-laki. Y ini adalah penentu dari gen kelamin laki-laki. Kalau Y yang diturunkan, maka anaknya nanti akan laki-laki. Kalau X yang diturunkan dari laki-laki, maka anaknya akan perempuan. Jadi penentu kelamin pada manusia khususnya itu adalah laki-laki, kromosom dari laki-laki. Jumlah kromosom, ya, jadi 23 pasang. Inti sel tubuh dan inti sel kelamin suatu organisme mempunyai jumlah kromosom yang berbeda. Ya, jadi setiap makhluk hidup itu kromosomnya berbeda-beda. Yang apalagi yang berbeda dari klasifikasinya. Ya, semakin mendekati tingkat klasifikasinya, misalkan pada genus, maka kromosomnya, banyaknya kromosomnya akan sama. Semakin jauh dari genus, maka kromosomnya mungkin akan semakin berbeda. Dan tergantung dari organisme tersebut, apakah dia tergolong pada organisme tingkat tinggi atau tergolong pada organisme tingkat rendah. Kromosom yang terletak di dalam inti sel tubuh bersifat diploid. Kenapa diploid? Karena sepasang, ya, diploid, sisi kanan dan sisi kiri tadi DNA-nya berpasangan. Sedangkan di dalam inti sel kelamin gamet bersifat haploid. Ya, bersifat haploid kenapa? Karena nanti sebenarnya asalnya sama, berpasangan. Tetapi nanti terjadi proses meiosis dan mitosis. Ya, sehingga nanti akan di meiosis dia akan mengalami pengurangan sehingga menjadi setengah, hanya N saja. Ya, sehingga akhirnya hanya sepasang. Dan sepasang lagi nanti dari induk satunya lagi, sebelah dari ayah misalkan dan sebelah lagi dari ibu. Jumlah kromosom pada sel tubuh manusia sebanyak 46 kromosom. 46 kromosom itu sebenarnya hanya 23 pasang. Tapi karena terdiri dari sisi kiri dan sisi kanan, maka 46, ya. Sedangkan pada sel kelaminnya, sperma atau ovum ada 23 kromosom. Seperti itu, ya. Istilah gen. Nah,
Ini yang harus Ananda sekalian pahami, ya, istilah-istilahnya. Gen tadi seperti yang disebutkan itu apa? Gen adalah segmen tertentu dari DNA, ya, yang ada di dalam kromosom yang menentukan sifat keturunan tertentu. Ya, jadi gen ini itu sebenarnya adalah DNA, atau bisa dikatakan juga gen ini adalah bagian dari DNA, terletak pada DNA. Gen ini adalah materi yang menentukan, yang membawa informasi-informasi dari ayah, dari ibu, ya, dari induknya untuk diturunkan ke anaknya, dari parental ke filialnya. Nah, kromosom itu tadi apa? Faktor pembawa sifat keturunan. Ya, kromosom adalah untaian dari DNA yang berisi gen. Parental adalah induk, filial adalah keturunan. Ya, keturunan. Nah, ini istilah-istilah ini nantinya harus Ananda pahami, ya. Dan ini akan menjadi tugas Ananda, gen, kromosom, parental, filial, dan nanti akan ada beberapa ke bawahnya, ya. Untuk Ananda hafalkan, untuk Ananda pahami, karena nanti Mister akan banyak menyinggung istilah-istilah ini dalam penjelasan Mister. Kalau Ananda semuanya tidak paham, maka mungkin ada apa informasi-informasi yang susah Ananda mengerti, ya. Jadi istilah-istilah dalam genetika ini perlu Ananda pahami. Walaupun yang ini F1, F2 dibahasnya nanti di pertemuan 3, ya, di pertemuan 3 hereditas. Ada genotip, fenotip, ya, terus dominan, resesif, ada intermediate juga, intermediate atau intermediate, ya, terus semi dominan, terus homozigot, ya. Ini juga pelambangan, ya, dari hukum Mendel, bagaimana menuliskan huruf yang mewakili gen. Nah, terus heterozigot, ya. Terus ada galur murni. Terus juga ada backcross, ya, backcross itu persilangan. Tes cross, ya, mungkin ini tidak akan dibahas, ya, untuk backcross dan tes cross, karena ini cakupannya untuk tingkatan selanjutnya, bukan untuk di kelas 9. Nah, seperti itulah materi untuk pagi hari ini. Kurang lebihnya Mister minta maaf, namun pertemuan kali ini semoga bisa memberikan manfaat untuk Ananda semuanya. Apabila ada yang masih kurang dimengerti, silakan Anda semuanya tanyakan ke Mister, baik lewat GC, ya, Google Classroom, atau lewat japri langsung ke Mister lewat WhatsApp, ya. Sekian penjelasan dari Mister pada pagi hari ini tentang materi IPA, yaitu hereditas. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.